Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jannah syadid sallallahu alaihi wasallam katal muqarrabin husan ma'alif hadzal kitab saya Nawawi ad-Dimashqi sumakul sunnah husan la abana wa umatina wa jatina wa sanna masyayikhina husan ila ahadina al-asqiya malang talamidi wa asatidi wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 274. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ausa wasiat sapa nabi rajulan ing seseorang ida akhoda nalikane ngambil sapa rajul mat'ajahu ing tempat tidure rajul ayaqra ing maca sapa rajul. Ini suatu ketika Nabi memberikan pesan kepada seorang sahabat. Pesannya begini. Ayaqra yang membaca surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr juz berapa? 29 ya? 29. Berapa itu? Ya nanti dicek surat Al-Hasr. Ada sekitar 24 atau 25 ayat. Nanti lihat surat Al-Hasr, bukan Nasr ya. Kalau Nasr kan idza jaa. Ini Al-Hasr. Kata Nabi kalau mau tidur baca surat Al-Hasr. Wa qala lan dawuh sapa Nabi, in mutta, lamun kemudian mati, begitu tidur keterusan meninggal, tapi sebelumnya maca surat Al-Hasr, mutta, maca mati sapa sira sahidan. Fadilai maca surat Hasr ketika mau tidur. Kalau di kitab ada catatannya Al-Hasr juz berapa? Enggak ada. Surat Hasr dibaca menjelang tidur. Kata Nabi, siapa yang baca surat Hasr menjelang tidur, maka insya Allah kalau kemudian kebablasan, gak tangi, maka insya Allah mati syahid. Au qala atau dawuh sapa Nabi min ahlil jannah. Insya Allah termasuk ahli jannah. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an annahu amara. Tadi maca surat Hasr. Kemudian hadis lain ana ustune Nabi ku amara perintah rajulan ing seseorang idza akhadha nalikane ngambil sapa rajul madja'ahu ing tempat tidurnya. Ayakula ento ndonga sapa man Allahumma. Ini perintah Nabi juga ke salah seorang sahabat. Ini doanya beda maneh. Kayaknya ada banyak doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Hampir setiap, maksudnya untuk sahabat tertentu doanya begini, tertentu begini. Dan doa mau tidur itu tidak satu, bukan tidak dua. Bahkan kita sudah menemukan berapa kemarin? Ada 10 ya. 10 doa menjelang tidur. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amataha fahfillaha Allahumma as'alukal afiyah. Sampai situ doanya. Salah satu bentuk doa mau tidur. Allahumma ya Allah anta utai Tuhan iku khalaqta yang telah menciptakan sebutan nafsi ing diriku wa anta tatawaffaha yang telah mematikan sapa Tuhan yang hak ing nafsi. Laka kedesuan mamatuha utai matine nafsi wa mahyaha lan yang menghidupkan nafsi. In ahyaitaha lamuno menghidupkan sapa Tuhan hak ing nafsi ya fafadha mungkin jaga sapa Tuhan hak ing nafsi. Ya Allah, saya ini yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah. Kalau setelah saya tidur ini masih hidup lagi, semoga kita terjaga. Sebaliknya, wa in amataha, lamun memberikan kematian sapa Allah ing nafsi ya wafir. Kalau kemudian harus mati, mari turu gak balik, langsung mati ya wafir. Mugi mengampuni sapa Allah laha maring nafsi. Allahumma as'aluka al-afiyah ing kesehatan. Afiyah.
Kala ngendika sapa Ibnu Umar, sami tuhu mendengar sapa ingsun min Rasulillah. Itu riwayat dari Ibnu Umar. Ada yang lain lagi, waraina fi Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bil asanid sahih, dengan sanad sahih. Hadis Abi Hurairah, kalau tadi dari Ibnu Umar, yang sebelumnya dari Anas. Dari Anas, dari Ibnu Umar, sekarang dari Abu Hurairah. Alladzi qannamnaha fi babi mayakulu inda sabah wal masaan. Ini sudah tercatat juga di dalam bab doa pagi dan sore. Fi kisati Abi Bakar As-Siddiq. Di dalam ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang Abu Bakar minta doa, dulu pernah toh diriwayatkan suatu ketika Abu Bakar sowan Nabi, kemudian minta doa yang pengen diamalkan. Nabi kemudian ngijazai Abu Bakar dengan doa ini yang dibaca menjelang tidur. Allahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wa syahadah rabbi kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Sampai situ. Doa menjelang tidur. Kalau hadis ini dibaca, menurut hadis ini dibaca menjelang tidur, dibaca pagi dan sore, berarti diwiridkan 3 kali. Pagi dibaca, sore dibaca, dan menjelang tidur. Ini ijazah yang diajarkan, artinya doa yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk Abu Bakar, salah satu mertua dan sahabat dekat beliau. Allahumma fatir samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah rabba kulla syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi, saking keburukane nafsuku, wa syarri syaitani, dan keburukane setan, wa syirkihi, lan koncone setan. Ini bisa juga toh dibaca kemarin jawab pertanyaan. Gimana kalau turu agar bisa nyenyak, tidak diganggu setan, termasuk apa kemarin nggak lindian. Nah, semoga itu bisa. Ini kan doa ketika kita tidur, semoga semua terjaga. Kulha, kata Nabi, ngucapo sopo siroha ing doa tadi, idza asbahta, nalikane waktu pagi, wa idza amsaita, nalikane waktu sore, wa idza tajakta, nalikane mau tidur. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Sunni an Saddad ibnu Aus radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yakwi yang bersiap-siap ila firasihi maring tempat tidure, fayaqra'u mongko maca sapa mukmin suratan ing satu surat min kitabillah hinaya khudu, nalikane ngambil sapa mukmin ja'ahu ing tempat tidurnya. Kata Kanjeng Nabi, kalau seorang itu mau tidur, mau membaca salah satu dari ayat Al-Quran, nah, kalau ini berarti lebih umum. Berarti kita boleh kalau menggunakan hadis ini, kalau mau tidur, wis maca apa wae. Maca semua saja yang kita ingat, yang kita bisa, pokoknya dibaca dari salah satu surat Al-Quran. Bisa falak binas, bisa kulhu, bisa kuyayu kafirun, terserah. Nah, kalau Nabi kan riwayatnya begini, siapa yang membaca salah satu surat dari surat Al-Quran ketika mau tidur, jadi terserah. Pokoknya ambil yang kita mudah. Siapapun yang melakukan itu, ilawakala, kecuali mewakilkan, menyuruh sapa Allah, bihi sebab tadi malakan ing malaikat layada yang tidak akan ninggalkan sapa malaikat syai'an ing sesuatu yakrobuhu koroba yang mendekati hu ing man yu'dhihi yang akan menyakiti hu ing man hatta yahubu mata wahaba, sampai dia bangun, hatta yahubu, sampai dia bangun, mata sahaba, nalikane waktu bangun. Maksudnya siapa yang menjelang tidur maca satu surat, janjine Nabi satu surat terserah, bisa Al-Baqarah, bisa Kulhu,
Yang penting kan satu surat. Nabi mengatakan siapa yang mau tidur maca satu surat saja minimal, insya Allah surat dari Al-Quran ya, bukan surat opo. Opo itu waca suratnya. Surat Al-Quran, maka insya Allah Allah akan menyuruh malaikat untuk menjaga kita selama kita tidur. Sehingga orang itu tidak akan diganggu oleh apapun. Baca satu surat saja yang kita bisa pilih. Terserah surat apapun yang kita bisa ingat. Kalau Nabi yang ajarkan, Nabi surat Falak Binas, Qul ya ayyuhal kafirun, itu menjelang tidur. Itu kan utuh suratnya. Kalau ditambah ayat-ayat tertentu adalah ayat kursi. Ditambah lagi akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Itu bisa kita baca menjelang tidur. Yang itu yang diajarkan Nabi pada beberapa sahabat. Waraina fi kitab Ibnu Sunni an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula saat temene seseorang iku ida awa nalikane bersiap-siap ila firasi maring tempat tidurnya, kata Nabi, kalau seorang sahabat itu mulai golek kemul, mulai siap-siap tidur, ibtadarahu, mongko apa namanya, ngintari, mendekati, mengintari hu ing ma'man sapa malakun malaikat wa syaitanu lan setan. Kata Nabi, begitu orang itu tidur, maka orang itu akan didekati malaikat dan setan. Kemudian faqala mongko ndongakne sapa malaikat, Allahumma ahtim bi khairin. Malaikat yang mendekati kita itu akan mendoakan Allahumma ahtim bi khairin. Allahumma ya Allah ihtim mugi memberikan akhir bi khairin yang baik. Kata malaikat, kita berarti kan tiap hari doakan malaikat. Kita didoakan malaikat dengan doa yang baik. Tetapi setannya juga doakan juga. Faqala mongko ndonga sapa setan, Allahumma ahtim bi syarrin. Jadi yang buruk itu setan doakan buruk. Allahumma ahtim mugi mengakhiri bi syarrin dengan buruk. Malaikat mendoakan kita baik, setan mendoakan kita baik. Nah, sekarang tinggal kita milih yang mana? Fa'in zakaro, mongko lamun zikir sapa man Allah ing Allah, mongko lamun seseorang itu mau tidur itu zikir dulu, sumanam kemudian tidur, bata, mongko semalaman sapa malaikat iku yakulahu, ndampingi atau njogo sapa malaikat hu ing man. Kalau kita itu maca zikir, apa maca surat atau maca apapun, maka berarti malaikat yang menang. Maka malaikat kemudian akan dampingi kita sampai pagi. Tapi kalau kita mau tidur nggak maca apapun, berarti setan yang dampingi kita. Maka kemungkinan iso lindian, iso ngimpi buruk dan seterusnya. Tugasnya malaikat ndongakno apik, setan biasanya ndongakno buruk. Lah kita suka doakan buruk pada orang, kita khawatir jadi temannya setan atau perilaku kita lebih setan. Wa rawaina fihi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ittaja'a nalikane mau tidur linaumi maring tidur. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk Ibnu Umar, Ibnu As. Menjelang tidur doanya, Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa'firli dan bi. Ini yang dulu doa yang diajarkan juga untuk Sayyidah Aisyah ya. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa'firli dan bi. Doa yang paling simpel yang diajarkan Nabi adalah Bismika Allahumma ahya bismika amut. Dan itu yang kita pilih karena paling pendek. Itu salah satu doa tidur yang diajarkan Nabi. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Kalau ini lebih panjang lagi. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa firli dzanbi. Allahumma ya Allah, bismika demi atas namamu Rabbi wada'tu meletakkan sapa ingsun jambi ing tubuh saya. Wafir mugi ngampuni sapa Tuhan limar ingsun dan ing dosaku.
Rawaina fi Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu mendengar sapa ingsun Kanjeng Nabi yaqulu. Man sapane wong awa yang bersiap-siap sapa man ila firasihi maring tempat tidure man tahiron halis suci. Nah, siapa yang mau tidur wudu dhisik. Kalau santri biasanya gitu ya. Mau tidur wudu. Nah, setelah wudu wa dzakara kemudian zikir hatta yudrikahu sehingga nemui hu ing man apa nuasu ngantuk. Nuas turu. Nah, siapa yang mau tidur iku wudu dhisik, wudu dulu kemudian zikir sampai dia ketiduran. Jadi zikirnya itu sampai tidur. Nah, lam yang qalib mongko tidak akan berubah saatan yang satu masa minal laili yas'alu yang minta sapa man Allah yang Allah fiha khairan yang kebaikan min khairid dunya saking kebaikan dunia wal akhirati lan akhirat illa atahu kecuali bakal memberi sapa Allahu ing man iyahu ing dia. Kata Nabi, siapa yang mau tidur wudu kemudian setelah wudu dia zikir sampai ketiduran, maka apapun yang dia inginkan, mau tidur itu dia membayangkan apa, pengen apa, insya Allah Allah akan ngasih. Kalau kita istikharah, habis sholat istikharah, mau tidur wudu dhisik, insya Allah apa yang kita inginkan akan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Syaratnya mau tidur wudu, kemudian zikir. Jangan lupa wudu dan zikir, karena yang penting mau tidur itu suci. Kita jarang banget mau tidur. Sing kelingan itu masih sikat gigi. Sikat gigi pun dengan minimalis, karena nggak ingin kena air. Padahal justru kita mau tidur disuruh wudu oleh Kanjeng Nabi. Insya Allah kata Nabi, siapa yang mau tidur wudu kemudian zikir, insya Allah hajat keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Wa rawaina fihi an Aisyah radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida awa nalikane bersiap-siap sapa Nabi ila firasi maring tempat tidur Nabi qala. Ini doa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi ketika beliau mau tidur. Yang ini biasanya dibaca ketika beliau tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah. Karena ketika Nabi tidur di rumahnya Sayyidah Hafsah, beda mana. Ketika tidur di tempat istri yang lain, beda lagi. Kata Sayyidah Aisyah, doa Kanjeng Nabi ini, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari wa ja'alhuma al-warisa minni wangsurni ala aduwi wa arini inhu sa'ri. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa minal ju'i fa inna bi'sal doji'i. Ini enak. Mau tidur, kemarin masih ingat ada doa mau tidur yang nyaur utang barang ya? Di beberapa kemarin. Mau tidur tapi doanya doa makan, doa nyaur utang. Jadi kalau ada orang mau tidur kok enggak doa habis makan ya gak apa-apa. Kayak kemarin ada dawuh Kanjeng Nabi, salah satu doa yang dibaca Nabi ketika mau tidur. Hampir mirip dengan doa habis makan. Kemudian ada doa nyaur utang. Jadi maksud saya, maksudnya berarti doa-doa itu sangat bervariasi. Allahumma amti'ni, mugi memberikan sapa Tuhan ingsun bisam'i, kelawan sam'i apa? Pandangan, apa namanya ini? Pendengaran, wa basari, lan pandangan, waj'alhuma, lan mugi menjadikan sapa Tuhan humu ing karone sam'i wa basari iku alwarisa, yang mewaris mini saking ingsun wangsurni, lan mugi nulung sapa Tuhan ala aduwiyah, nah untuk ngalahkan musuh kami, wa arini, lan mugi memberikan menunjukkan minu saking masari ing sifat buruk kami. Sa'ri itu sifat gampang marah dan gampang dengki, itu sa'ri. Jadi kita mau tidur itu ditunjukkan, ya Allah, mugi sifat dengki saya, sifat dendam saya, sifat mudah marah saya, itu kemudian dihilangkan. Allahumma
ini a'udzubika min ghalabati dain, saking hutang. Kita dijaga dari utang sing akeh. Utang titik gak apa-apa berarti ya. Ghalabati dain itu orang yang dikalahkan oleh hutangnya. Wa minal ju'i, lan saking lapar. Kalau Anda mau tidur kok luwe, iso ndonga iku. Gak usah gawe Indomie. Ndonga itu. Fa inau bi sadoji, karena lapar, kemudian ghalabati dain itu termasuk tidur yang tidak baik. Artinya kita tidak nyenyak. Mau tidur mikir utang, mau tidur cek luwe, rasa lapar nggak bisa turu toh. Kalau dulu masih kecilan Ustadz turu luwe, kita harus sampai nih ibu, kita lapar. Orang dulu karena nggak ada nasi lagi malam, karena biasanya kita tidur itu nasi itu udah habis. Kita padahal cek luwe, cek cilik-cilik, kita di SD. Ibu cuma bilang, wis turu aja nak warak, nanti besok masak. Saya juga bisa turu lah ini. Artinya kata Nabi, turu tidur masih mikir utang dan tidur kok cek lapar, itu bi'sal doji, tidur yang tidak baik. Kalau ulama'u makna utawi maknane ij'alhuma alwarisamini, tadi hadis tadi, ij'alhuma al-amit ini bisam'i wa basari waj'alhuma alwarisamini, itu maknanya apa? Ai abkihima, tegese netepno sapa tuan hima ing basor dan pendengaran, sahihain ing kang sehat karone salimain terselamat, ila amuta sampai ento mati. Wakila al-muradu yang dimaksudkan itu baqauhuma, tetepe pendengaran dan penglihatan, wa quwwatuhuma lan kekuatane keduanya, indal kibari nalikane sepuh, nalikane tuwa, wadu fil aghna aldoi lan nalikane lemai anggota badan, wa bagial hawasi lan tetepe indra. Ai jalahuma tegese menjadikan sapa Allah gumpaing karone warisa kuwati bagil aldoi, anggota badan yang masih tetap kuat, wal bagina ba'daha. Doanya bagus banget loh ini. Ini dibaca menjelang tidur. Allahumma amti'ni bisam'i wa basori waj'alhuma alwarisa minni. Maksudnya ini doa adalah kita berharap agar mata kita, pendengaran kita itu tetap kuat walaupun kita sampai sepuh. Biasanya orang sepuh itu kan pendengarannya wis terganggu, pandangannya nggak ketok, kecuali biasanya delok duit, itu cek ketok. Nah, biasanya orang sepuh itu gak patek kelihatan, pendengarannya juga agak berkurang. Nabi ngajarkan kita doa ini, doa yang minta agar pandangan kita, pendengaran kita itu tetap kuat walaupun kita sudah tua. Nah, ini bisa dibaca setiap hari. Atau ada cara lain toh yang menguatkan apa? Penglihatan. Kalau kita lagi adzan, mendengar adzan, syahadat yang kedua, asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita meniupkan apa namanya? Ini ke jempol, terus kemudian diusapkan ke meripat. Itu salah satu juga yang diajarkan untuk agar kita mempunyai pandangan yang tetap kuat, tetap tajam walaupun sudah sepuh. Kan ada tuh orang-orang yang sepuh tapi mripate cik tajam. Enek sing kita itu cik urung tua, kacamatane skandal banget. Itu salah satunya. Doa ini minta agar pandangan kita, penglihatan kita, kemudian telinga kita masih tetap awet dan sehat walaupun sampai kita tua. Ai jalhuma bagi ba'da wakila al-muradu bisam'i, iku wat bisa mendengar sesuatu yusma'u kang didengar, wal amalu bihi, wal basaru lan pandangan ai tiaru bima yura. Waruya ajal warisam ini furadul hai. Oke, kita lanjutkan. Warwaina an Aisyah radhiyallahu an, dari Sayyidah Aisyah juga, makana tidak pernah ono sapa Rasulullah mundu sahib tuhu,
sejak bersama sapa ingsun hu ing Nabi, kata Sayyidah Aisyah, yang saya kenal dari Kanjeng Nabi sejak saya menikah gitu ya. Ya namu tidur hatta faroko, sehingga misah sapa Nabi adunya, berarti sampai wafat, kata Sayyidah Aisyah, sejak saya menikah dengan Nabi sampai Nabi wafat, itu beliau tidak pernah kalau menjelang tidur itu tidak baca ini hatta ya ta'awwada, sehingga minta perlindungan sapa Nabi minal jubni, saking juben. Juben itu apa? Pelit banget ya. Saya lupa maknanya akhirnya. Wal kasal lan malas. Ini tidur. Siapa yang kemarin nyari doa agar terhindar dari malas, nah ini bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wasamati wal bukhli wasoil kibari wasuil kibari. Ini kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi mesti doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wasamati wal bukhli wasuil kibari. Itu dibaca wasuil mandori min ahli wal mali wa adzabil qabri wa minasyaitoni wa syirkihi. Dibaca menjelang tidur. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi mesti baca itu setelah tidur. Sejak yang diketahui sejak beliau menikah sampai wafat. Allahumma minal jubni wal kasalilan malas wasamati lan tidak istiqomah wal malal. Samah itu sering apa kalau bahasa kita sering mut-mutan, kalau lagi sregep ya sregep, lain enggak ya enggak istiqomah. Wal bukhli lan pelit, wasuil kibari lan buruknya sombong, wasuil mandori lan buruknya pandangan fi ahli yang dalam keluarga wal mali. Kita berdoa pada Allah semoga kita itu dijauhkan dari pandangan buruk orang, keluarga kita dan yang lain. Fil mali wal ahli wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wa minasyaitoni lan saking setan, wa syirkihi lan koncone setan. Wa rawaina fi an Aisyah juga anha kanat. Nah ini Sayyidah Aisyah. Ana sapa Sayyidah Aisyah iku idza aradat, nalikane menghendaki an-nauma ing turu. Ini doa Sayyidah Aisyah yang bisa kita tiru. Allahumma inni as'aluka ru'ya sholihah shadiqatan ghairu kadzibatin nafi'atan ghairu dorotin. Doanya Sayyidah Aisyah luar biasa. Kita bisa ikut. Allahumma ya Allah, ini sedaya ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ru'ya sholihah, ing mimpi yang mimpi indah. Lihat istri Nabi doanya luar biasa. Mau tidur, ya Allah, saya minta mimpi indah malam ini. Ru'ya sholihah shadiqatan, yang benar, ghairu kadzibatin, yang tidak bohong. Mimpi indah yang benar. Artinya kita berharap cita-cita kita itu terkabulkan. Nafi'atan, yang memberikan kemanfaatan, ghairu dorotin, yang tidak membahayakan. Ini khas doa perempuan ya. Biasanya gitu. Ya Allah, minta mimpi indah, yang mimpi indah itu benar terrealisasikan, tidak hanya di dalam online tapi juga offline. Yang memberikan kemanfaatan, bukan kemudaratan. Wa kanat idza qalat hadza qad arafu. Ngerti sapa sahabat Anas bin Sayyidah Aisyah iku gura mutakallamatin, tidak akan mengucapkan bisyai'in sekalian sesuatu hatta tusbiha, sampai beliau pagi, au istaiqadha, atau sampai beliau bangun minal laili. Kata para sahabat, kalau Sayyidah Aisyah sudah membaca doa ini, berarti beliau sudah tidur, mau tidur, dan beliau tidak akan mengucap apapun lagi sampai bangun. Warwiyah sapa al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Dawud bi isnadi an Ali radhiyallahu an. Makuntu, tidak melihat sapa ora ana sapa ingsun iku ura
diperlihatkan ahadan yang seseorang yakilu yang pinter ya namu kang tidur qabla ayaqra'a yen to sebelum yen to maca ayati as-salasa ing ayat salasat al-awakhir ing tiga yang terakhir min suratil Baqarah. Kata Sayyidina Ali, salah satu tanda orang pinter itu kalau mau tidur baca baca tiga ayat terakhir dari surat Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wal ard sampai terakhir apa itu? Pokoknya wafu anna filana warhamna, itulah sampai itu. Kata Sayyidina Ali itu dibaca menjelang tidur. Lah kita tahu fadilahnya baca itu, kita tidak akan mungkin meninggalkan baca itu. Kemarin itu salah satu pesan Nabi kepada seorang sahabat. Warawa aidan an Ali ma'ura ahadan yakilu, yang pinter dahala kang masuk fil islami ya namu. Kata Nabi, oh ini ada lagi. Berarti satu yang mesti kita baca sebelum tidur adalah tiga ayat terakhir surat Baqarah, mulai lillahi ma fis samawati wal ard, itu satu. Kemudian yang kedua, yanamu tidur sapa man hatta yaqra'a, sehingga baca ayat kursi, ayat kursi. Berarti ada ayat kursi, terus kemudian itu wa an Ibrahim an-Nakhai kanu ana sapa sahabat iku yu'allimunahum ngajari yang lain ida awan nalikane tidur ila firasi maring tempat tidure ayakra'u muawidzatain. Berarti maca falak binas, maca ayat kursi, maca lillahi ma fis samawati wa itu menjelang tidur yang dibaca. Wa kanu yastahibuna ditambah satu lagi kalau riwayat ini. Wa kanu lan ana sapa sahabat iku yastahibuna seneng sapa sahabat ayakra'u yang maca haula iswari yang dalam surat tadi fi kulli lailatin yang setiap malam salah samaratin 3 kali. Falak binas ditambah kulhu. Kulhu Allahu ahad wal muawwadzaitain. Menjelang tidur dibaca masing-masing 3 kali. Falak binas kulhu dibaca masing-masing 3 kali, kemudian maca ayat kursi, kemudian baca lillahi ma fis samawat. Itu yang diajarkan. Wa'lam anal hadis wal asar fi hadil bab kasiratun. Ini banyak banget dan seterusnya. Satu lagi sampai akhir bab, satu bab lagi. Babu karohatin naum, bab tentang makruhnya tidur. Min ghairi dzikir, tanpa dzikir. Kalau kita tidur tanpa baca doa, itu hukumnya makruh. Rawaina fi sunnah Ibu Dawud bi isnadin jaid, dengan sanad yang baik. An Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kok ada yang duduk sapa man maq'adan ing tempat duduk lam yadhkur, kemudian tidak zikir, kanat mongko ana ali ngatasé man minallahi tiratun, apa kekurangan. Waman sapane wong ittaja'a, yang bersiap tidur, majaan ing tempat tidur, layal guru, yang tidak zikir Allah ing Allah fi ing dalam tempat tidur, kanat mongko ono ali ngatasé man minallahi taala tiratun, kekurangan. Kata Nabi, siapa yang mau tidur kok tidak zikir, maka dia termasuk orang yang rugi, orang tiroh, kena tiroh. Tiroh itu artinya dia tidak untung, dia akan termasuk orang yang rugi di akhirat. Karena itulah kalau mau tidur harus zikir. Sehingga ulama mengatakan kalau orang mau tidur kok gak zikir, hukumnya makruh. Karena itu kita bukan sekedar gak apa-apa, tapi makruh. Kultu atiratu, tiratu lafat tirat, iku maknahu naksun, ada kurang. Berarti kalau kita tidur kok gak zikir, itu ada hal yang hilang dari diri kita. Marilah kita biasakan, paling enggak kalau terakhir kesimpulannya di akhir bab ini, paling enggak kita mau tidur itu satu, wudu. Kedua, baca falak binas dan kulhu masing-masing 3 kali. Kemudian maca ayat kursi, syukur kalau bisa ditambahkan lillahi ma fis samawati wal ardi sampai akhir 3 ayat. Paling enggak gitu.
lah ingin maksimal yo maca surat Bani Israel, maca Al-Hasr, maca apa lagi kemarin yang diajarkan Nabi? Surat apa? Nggak lupa. Ada beberapa surat toh yang panjang-panjang yang dibaca menjelang tidur. Nanti kita cek ulang. Tapi paling nggak minimal kita tidur itu wudu dhisik lah. Setelah wudu falak binas kulhu, ayat kursi, dan terakhir dari surat Al-Baqarah. 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Baik, itu nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Doa dari mimpi buruk adalah baca falak binas dan ayat kursi. Jadi pernah tuh kita turu lindian atau dikejar ulo. Nah, kita mimpi yang nggak bagus, kita begitu tidur disarankan baca istighfar. Biasanya enek santri yang seneng gruguh lai bengi. Apa kok gruguh? Apa? Mimpi sampai terucap itu apa namanya? Pokoknya ngono lah. Kemudian digugai. Nah, maka kita disarankan setelah itu baca istighfar. Kemudian aja turu maneh. Mari ngimpi buruk kemulan maneh. Enggak. Kita kamar mandi wudu. Nah, kemudian kalau mau tidur lagi silakan, nanti besok kita teruskan. Ada bagaimana kalau kita tidur kemudian begitu bangun kita mau tidur lagi, tidak sholat. Karena ketika kita bangun malam itu kemungkinannya 2. 1 kita tidur lagi, yang kedua kita kemudian bangun dan sholat. Kalau mungkin kita tidurnya agak sorean jam 12 kemudian terbangun, tidak langsung sholat malam, maka apa yang harus kita lakukan? Itu 1. Kalau tidurnya agak malaman kemudian bangunnya menjelang subuh jam 3, kemudian kita sholat tahajud, apa yang harus kita lakukan? Itu ada dibedakan di dalam kitab ini. Tapi yang tadi kalau kita bangun habis mimpi buruk, kita disarankan bangun wudu, kemudian kalau mau tidur lagi baca istighfar, baca falak binas, baca ayat kursi. Oke. Apakah benar jika kita bermimpi apapun tidak boleh diceritakan kepada orang lain seperti mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Kalau kita mimpi apa benar nggak boleh diceritakan? Ya enggak, ya boleh diceritakan. Yang nggak boleh itu kalau kemudian ada sikap ini. Kadang ada atau santri mimpi ketemu Sunan Sopo, kemudian kita cerita, yang ceritanya kemudian kita ada sikap merasa kita itu menjadi orang baik. Wih mbak, saya tadi malam loh mimpi ketemu Sunan Bonang, kemudian saya dikasih ayam ambek doro, kemudian opo cerita, tapi kesannya kemudian kita pamer. Nah, itu yang nggak benar. Bukan misalnya sesuatu yang kemudian penting yang ceritanya itu mungkin untuk diskusi, untuk nyari ini, ya nggak apa-apa. Bukan, nggak ada larangan kita menceritakan hasil mimpi kita pada orang lain. Yang dilarang adalah sikap tadi, kesombongan atau pamer ya, itu yang terjadi. Oke, cukup ya. Kita gak kuat tangi. Al-Fatihah. Fana bima lam tana rabbi alimna ladhi fauna rabbi akirna Rabbana ufana bima lam tana rabbi alimna ladhi fauna rabbi akirna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.